Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi adalah seorang imam, al-hafiz yang menghafal banyak hadis dan ahli sejarah, yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Kaimas Az-Zahabi. Beliau dilahirkan pada tahun 673 Hijriah. Silakan buka kitab Abakat As-Syafiyah jilid 9 halaman 101 dan silakan buka kitab Al-Red Al-Wafir halaman 31. Ayahnya adalah Syihabuddin Ahmad bin Utsman adalah seseorang yang berprofesi sebagai pengrajin emas. Ia sangat mahir dan unggul hingga dikenal dengan julukan Az-Zahabi si tukang emas. As-Safadi ketika menyebutkan biografi ayahnya mengatakan, dia sangat mahir di bidang kerajinan emas, dan tangan seperti ada nyala api. Selesai kutipan dari kitab Ayan Al-Ashr wa Awan An-Nashr jilid 1 halaman 283. Az-Zahabi sangat luas ilmunya, luasnya wawasan keagamaannya, termasuk dalam masalah akidah, fikih, hadis, ilmu qiraat, usyul fikih, dan lain-lain, disertai dengan pemahaman yang sesuai dengan metodologi para salafus saleh. Beliau adalah pemimpin dalam ilmu tentang halal dan haram, imam dalam bidang hadis, kritikus ulung, pemuka ilmu biografi dan sejarah, berkomitmen kuat terhadap sunnah, keras terhadap ahli bidah, teguh di atas kebenaran, dan tidak pernah mempengaruhi di atas jalan Allah dengan celaan para pencela. Ataj As-Subki berkata bahwa syekh yang telah memberi ijazah kepadanya adalah Abu Zakaria bin As-Sairafi, Ibnu Abul Khair, Al-Qut bin Abu Asrun, dan Al-Qasim bin Al-Irbili. Dia mencari hadis sejak berusia 18 tahun. Beliau mendengar hadis di Damaskus dari Umar bin Al-Kawas, Ahmad bin Hibatullah bin Asakir, Yusuf bin Ahmad Al-Ghazuli dan lain-lain di Baalbek dari Abdul Khalik bin Alwan, Zainab binti Umar bin Kindi, dan lain-lain, di Mesir dari Al-Abrakuhi, Isa bin Abdul Munim bin Syihab, Syekhul Islam Ibnu Dakik Al-D, Al-Hafiz Abu Muhammad Adimyati, Al-Hafiz Abul Abbas bin Azahiri, dan lain-lain, di Alexandria dari Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Gharafi, Abul Hasan Yahya bin Ahmad bin As-Sawaf, dan lain-lain. Adapun di Makkah, beliau mendengar dari Et-Tuzri dan lain-lain dan di Aleppo dari Sankar Az-Zaini dan lainnya, dan di Nablus dari Al-Imad bin Badran. Guru-gurunya ada banyak, kami tidak perlu menyebutkan panjang lebar mereka. Selesai kutipan dari kitab Abakat As-Syafiyah jilid 9 halaman 101. Termasuk di antara guru-gurunya yang dari mereka belajar dan berpengaruh terhadap dirinya adalah Ibnu Taimiyah. As-Subki berkata, banyak sekali orang-orang belajar darinya. Silahkan buka kitab Abakat As-Syafiyah jilid 9 halaman 103. Di antara mereka yang paling tersohor adalah 1. Al-Hafiz Imaduddin Ismail bin Umar bin Kasir, penulis kitab tafsir. 2. Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad Al-Salami. 3. Salahuddin Halil bin Abika As-Safadi. 4. Syamsuddin Abul Mahasin, Muhammad bin Ali bin Al-Hasan Al-Husaini Al-Dimashqi. 5. Tajuddin Abu Nasr Abdul Wahab bin Ali As-Subki. Beberapa ulama telah memujinya, ilmunya, dan agamanya. Ibnu Nashiruddin Al-Dimashqi berkata dalam biografinya, seorang syekh, imam, al-hafiz, si keinginan, cendekiawan negeri Syam, eksekutif hadis, dan pemuka ilmu jar wa ta'dil, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman et-Turkmani al-Fariki nisbah negeri asalnya Adimashqi, Asy-Syafi, putra Az-Zahabi. Guru-guru yang telah memberikan ijazah dan dari mereka dia belajar mencapai 1.300 syekh. Dia adalah tokoh yang unggul dalam bidang kritik rawi, rujukan dalam ilmu jar wa ta'dil, pakar dalam bidang furu dan usyul, imam ahli qiraat, dan sosok yang jenius dalam menganalisis. Dia memiliki wawasan luas tentang mazhab para imam dan pendapat-pendapat para ulama. Dia gigih menyebarkan sunnah dan mazhab ulama salaf. Selesai kutipan dari kitab Al-Red Al-Wafir halaman 31. Imam Ibnu Katsir berkata, Syekh dan Hafiz Agung, sejarawan Islam,
gurunya para ahli hadis, Syamsuddin Abu Abdullah Az-Zahabi. Penutup para ahli dan penghafal hadis selesai kutipan dari Al-Bidayah wan Nihayah jilid 18 halaman 500. As-Safadi dia adalah penghafal yang tiada tandingannya, orator yang tiada taranya, sangat menguasai ilmu hadis dan rawi, mahir menganalisis cacat dan kondisinya, mengetahui biografi tokoh-tokoh, menghilangkan kekeliruan dan distorsi sejarah mereka, dan otaknya jenius luar biasa. Az-Zahab emas yang dinisbahkan dan diasosiasikan kepadanya memang tepat. Dia mengumpulkan banyak ilmu, memberi banyak manfaat, menulis banyak karya tulis, dan piawai menulis secara ringkas dan padat tanpa bertele-tele. Selesai kutipan dari kitab Al-Wafi bi Al-Wafiyat jilid 2 halaman 114. Tajuddin As-Subki berkata, adapun ustaz kami, Abu Abdullah, dia adalah sosok cerdas tak tertandingi, perbendaharaan rujukan saat kebuntuan datang menghadang, imam hafalan yang masih eksis, si emas di zamannya secara nama dan hakikat, guru ilmu al-jar wa ta'dil, dan panutan orang-orang di setiap bidang. Seolah-olah dia hanya melihat seluruh umat berkumpul di satu bukit, lalu dia menceritakan tentang mereka semua seperti dia hadir di tengah mereka. Dialah yang meluluskan kami dalam ilmu ini dan memasukkan kami ke kalangan komunitas ulama. Semoga Allah membalas beliau dari kami dengan balasan sebaik-baiknya, memberinya kamar dari kamar-kamar surga dan pahala yang berlimpah. Selesai kutipan dari kitab Abakat As-Syafi'iyah jilid 9 halaman 101. Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti berkata, dia sudah mencari hadis sejak usia 18 tahun. Dia mendengar dari banyak guru. Dia mengembara dan memberi perhatian khusus dalam bidang ini, berletih-letih, dan mendedikasikan dirinya sampai kokoh pijakannya, mengajarkan riwayat yang didengarnya, dan diakui khalayak. Diriwayatkan dari Syekhul Islam Abul Fadl Ibnu Hajar bahwasanya dia pernah berkata, aku minum air zam-zam dengan niat agar kekuatan halafanku bisa setingkat dengan Az-Zahabi. Selesai kutipan dari kitab Zail Abakat Al-Hufaz halaman 231. Karya tulis beliau ada banyak dan diantaranya adalah 1. Mizan Al-Itidal 2. Siyar Alam Anubala 3. Tarikh Al-Islam 4. Al-Kashif 5. Al-Mughni 6. Mukhtasar Sunan Al-Baihaqi 7. Abakat Al-Hufaz 8. Abakat Al-Qura 9. At-Tajrid fi Asma Saya As-Sahabah 10. Talhish Al-Mustadrak 11. Mukhtasar Tazhib Al-Kamal 12. Mukhtasar Tarikh Naisabur li Al-Hakim 13. Mukhtasar Zail Ibni Adubaitsi 14. Mukhtasar Al-Muhallal li Ibni Hazm 15. Mukhtasar Az-Zuhdi li Al-Baihaqi 16. Mukhtasar Ad-Du'afa li Ibnil Jauzi, dan masih banyak kitab lainnya. Beliau wafat malam Senin, tanggal 3 Zulkaidah tahun 748 Hijriah dan dimakamkan di hari berikutnya di pemakaman Al-Bab Asagir di Damaskus. Silahkan buka kitab Arat Al-Wafir halaman 31. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.